Hai, selamat datang di channel gua. Di video kali ini, gua bakalan bahas mengenai Sekai Seiko no Ansatsusa. Video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi, buat kalian yang belum nonton video gue sebelumnya, kalian bisa nonton dulu di awal. Jadi, kalian bisa lebih paham tentang alur cerita ini. Dan juga, video ini bakalan menjadi spoiler buat kalian yang belum nonton anime atau baca manganya. So, peringatan spoiler berat buat kalian. Dan untuk kalian yang baru saja menemukan channel ini, silakan subscribe dulu channel ini supaya terus update dan juga berkembang. Oke, tidak usah lama-lama lagi, kita mulai saja untuk videonya. 3, 2, 1. Cerita dimulai setelah persidangan Luke selesai, dengan hasil Marcus Coronai dinyatakan bersalah dan Luke dibebaskan dari tuduhan. Luke bisa dengan mudah membalikan keadaan karena dia memiliki banyak bukti untuk meloloskan diri. Dan lalu, di saat Luke sendirian di salah satu ruangan di tempat pengadilan, Luke kemudian mengeluarkan senjata ilahi barunya, yang bernama Grand Skin Punch atau biasa disebut juga sebagai akar Trum. Luke mengambil senjata ini ketika dia menyusup di mansion Marcus Coronai sehari sebelum persidangan berlangsung. Senjata ilahi ini mempunyai bentuk tangan prostetik sempurna yang memiliki inti di dalamnya. Dan tidak peduli siapapun yang memakainya, lengan ini akan berfungsi seperti lengan asli pemiliknya. Selain itu, akar Trum juga memiliki kekuatan sihir yang terus mengalir dari dalam intinya. Yang mana, legenda mengatakan bahwa kekuatan akar Trum mampu menahan pukulan dari senjata ilahi Keyflock milik Setanta. Setelah Luke mengeluarkan akar Trum dari penyimpanannya, Luke kemudian mulai melakukan analisa menggunakan mata tua HD-nya. Dan berdasarkan analisa Luke, akar Trum ternyata bisa memproduksi kekuatan sihir hingga pada titik tertinggi umat manusia. Dan juga, kekuatan sihir itu akan berubah sesuai dengan karakteristik dari sihir penggunanya. Dengan kata lain, kekuatan akar Trum akan benar-benar bisa menyatu dengan penggunanya. Mengetahui hal itu, Luke hampir saja tergoda untuk memotong tangan kanannya sendiri dan menggantinya menggunakan akar Trum. Tetapi, Luke kemudian mengurungkan niatnya itu karena Todd dan Claudia pasti akan sedih jika Luke memotong tangannya sendiri hanya demi bisa memakai akar Trum. Dan kemudian, setelah beberapa saat, Luke menyadari bahwa memotong tangan bukanlah syarat mutlak untuk menggunakan akar Trum. Karena pada dasarnya, cara menggunakan akar Trum hanya harus menghubungkan akar Trum dengan saraf penggunanya saja. Dan Luke akan memanfaatkan kondisi itu untuk menggunakan akar Trum dengan caranya sendiri. Dan lalu, setelah semua urusan persidangan selesai, Luke kemudian memakai sebuah penyamaran untuk keluar dari gedung pengadilan. Karena, jika Luke keluar dari gedung menggunakan identitas aslinya, dia pasti akan mendapatkan banyak pertanyaan dari kerumunan orang yang sudah menunggunya keluar dari gedung pengadilan. Di antara kerumunan orang itu, sudah tidak ada Nevan lagi. Karena Nevan hanya melihat persidangan Luke hanya karena dia ingin melihat cara Luke bisa menyelesaikan masalah ini. Dan seharusnya, trik yang dilakukan Luke selama di persidangan telah membuat Nevan menjadi puas. Luke kemudian terus berjalan keluar dari gedung pengadilan itu. Dan selama melewati kerumunan orang, Luke secara rahasia memberikan sebuah surat ke salah satu agennya yang berada di kerumunan itu. Surat itu berisikan pesan Luke kepada Maha, yang mana memberitahukan bahwa Luke sangat berterima kasih ke Maha, dan besok dia akan segera menemuinya. Dalam penyelesaian misi ini, Maha telah memberikan kontribusi yang sangat besar, dan juga dia adalah orang yang paling khawatir dengan kasus Luke kali ini, karena Maha lah yang mengelola jaringan informasi yang mana bisa dikatakan bahwa Maha mengetahui setiap kondisi yang dihadapi oleh Luke sebelumnya. Setelah keluar dari gedung pengadilan, Luke merasa bahwa tak lama lagi akan ada badai yang melanda ibu kota. Setelah Luke merasakan angin dingin yang membawa perasaan yang tidak menyenangkan. Meskipun Luke bisa terbang menggunakan pesawat layang di saat badai, namun hal itu akan tetap menguras banyak staminanya. Jadi, Luke kemudian memutuskan untuk menginap selama semalam di ibu kota. Dan selama itu, Luke akan melakukan analisa lebih lanjut terhadap akar Trum. Malam harinya, badai benar-benar melanda ibu kota. Dan Luke saat ini sudah mulai menganalisa akar Trum. Dan berdasarkan analisa terbarunya, penggunaan akar Trum harus benar-benar terhubung dengan tubuh fisik dan jalur spiritual sihir penggunanya.
Dan dengan tanpa memotong lengannya, Luke kemudian mencoba untuk menancapkan sambungan Agatrum pada bahunya, yang mana menciptakan rasa sakit yang begitu luar biasa, karena Luke harus memasukkan Agatrum ke dalam dagingnya sendiri. Dan meskipun luka akibat penyambungan Agatrum pada bahu Luke sudah sembuh, namun Luke masih tidak bisa menggerakkan Agatrum pada tubuhnya. Hal ini mungkin karena Agatrum masih belum terhubung dengan jalur spiritual milik Luke. Mengingat jalur spiritual itu hanya terhubung ke bagian tubuh yang asli saja. Meskipun begitu, Luke kemudian menggunakan mata tua HD untuk mencari cara supaya Luke bisa menghubungkan Agatrum dengan jalur spiritualnya. Setelah beberapa saat, Luke kemudian mencoba untuk menciptakan sihir untuk memecah jalur spiritual pada area bahunya. Jadi nantinya sihir itu akan menjadi jembatan untuk menghubungkan jalur spiritual Luke dengan Agatrum. Dan Luke menamai sihir baru itu sebagai Kukutsu. Setelah menciptakan sihir, Luke kemudian langsung mengujinya. Dan ternyata Agatrum bisa menggunakan jalur spiritual yang diciptakan menggunakan Kukutsu. Tetapi dalam proses penyatuan Luke dengan Agatrum, kesadaran Luke hampir saja menghilang karena jumlah informasi yang terdapat di dalam Agatrum secara cepat langsung masuk ke otak Luke. Dan jika saja Luke tidak mempunyai skill limitless growth, otak Luke saat ini pasti sudah terbakar. Dan lagi, manusia pada umumnya hanya memiliki 2 tangan. Tetapi karena Luke saat ini mencoba menambah 1 tangan lagi, maka jumlah informasi baru yang dikelola oleh otak menjadi sangat banyak. Dan lalu setelah proses penyambungan selesai, kekuatan sihir Agatrum mulai mengalir ke dalam tubuh Luke. Dan seperti dugaan Luke bisa menggunakan tangan Agatrum sesuai seperti apa yang dia inginkan. Bahkan Luke bisa mengayunkan pisau menggunakan Agatrum dengan leluasa. Tak hanya itu, dengan menyembunyikan Agatrum di balik baju, Luke nantinya bisa memberikan serangan kejutan pada lawannya menggunakan tangan ketiganya itu sebagai serangan mendadak. Dan lalu setelah selesai melakukan beberapa eksperimen menggunakan Agatrum, Luke kemudian mencabut Agatrum dari bahunya, yang mana hal itu juga merobek daging pada area bahu. Tetapi dengan skill rapid recovery, luka Luke bisa pulih dalam waktu yang cepat. Luke mengakhiri eksperimen itu karena hari sudah berganti, dan Luke saat ini harus segera bertemu dengan Maha. Dan Luke pergi ke Meltiu menggunakan pesawat layangnya. Dan karena cuaca saat ini cukup cerah, Luke kemudian bisa melintasi langit dengan begitu mudah. Lalu setelah Luke mencapai wilayah Meltiu, Luke kemudian merubah penampilannya menjadi Ilik Balor. Dan Luke lalu menggunakan telepon jalur transmisi khusus yang hanya bisa digunakan oleh Tart, Claudia, dan Maha saja untuk mengirimkan pesannya ke mereka. Maha mempunyai alat transmisi khusus ini di dalam kamarnya. Tetapi karena telepon Dimension Tua HD sangatlah rahasia, Tart dan Claudia hanya bisa mengakses pesan Luke jika mereka berada di wilayah bukit, tempat Luke menanamkan terminal lain dari pemancar telepon. Luke kemudian mulai menggunakan teleponnya dan mengatakan bahwa rencana persidangan telah berhasil. Dan Luke akan berada di Meltiu selama seharian ini dan akan kembali pada keesokan harinya. Tetapi tanpa diduga Luke, ketika Luke hendak menutup telepon itu, ternyata ada suara balasan dari Tart, Claudia, dan Maha. Yang mana mereka mengatakan bahwa mereka merasa lega karena Luke saat ini baik-baik saja. Mereka bertiga nampaknya sangat mengkhawatirkan Luke dan terus terjaga hingga Luke memberikan kabar ini kepada mereka. Mendengar suara mereka bertiga, Luke kemudian meminta maaf karena telah membuat mereka bertiga menjadi khawatir. Dan Luke lalu juga menyuruh Maha untuk segera bersiap karena Luke akan bertemu dengan Maha beberapa jam lagi. Mendengar perkataan Luke, Claudia kemudian mengatakan bahwa dia iri karena Maha saat ini bisa berkencan dengan Luke. Yang mana langsung dijawab Maha bahwa tinggal bersama dengan Luke lebih membuatnya iri. Claudia dan Maha belum pernah bertemu sebelumnya, tetapi mereka berdua saat ini bisa saling berkomunikasi menggunakan jaringan telepon. Dan dari obrolan mereka berdua, Claudia dan Maha sepakat untuk mengadakan pertemuan yang hanya dihadiri mereka berdua saja, tanpa ada Luke di sekitar mereka. Luke sempat khawatir bahwa mereka berdua akan bertengkar, tetapi Claudia dan Maha mengatakan bahwa pertemuan mereka itu hanya akan menjadi obrolan antar wanita saja. Dan Tart nampaknya jika diundang dalam pertemuan itu juga.
Sebelum menemui Maha, Luke membeli beberapa souvenir dan paket bunga terlebih dahulu. Sebelumnya, Luke sudah membeli kue yang tahan lama ketika berada di ibu kota. Tetapi, karena sekarang adalah musim dari bunga favorit Maha, Luke kemudian menyempatkan untuk membeli bunga juga. Tart, Claudia, dan Maha memiliki kegemaran yang berbeda-beda. Tart menyukai makanan, dan Claudia menyukai buku. Sementara Maha menyukai bunga. Dan di antara mereka bertiga, Maha adalah orang yang memiliki kepekaan paling feminim. Setelah membeli bunga, Luke kemudian langsung menuju ke kantor Maha yang terletak di toko utama Orna. Berbeda dengan Tart dan Claudia, Maha tidak langsung memeluk Luke ketika baru saja bertemu. Karena Maha lebih memilih untuk menyambut Luke dengan menyeduh teh herbal terbaik yang dia miliki. Teh herbal buatan Maha sangatlah enak, karena dalam pembuatannya, Maha memperhatikan beberapa hal, seperti suhu untuk menyeduh teh, waktu menyeduh, jumlah daun teh, hingga pada kualitas air. Setiap kali Maha mengganti daun teh, Maha pasti akan mengganti jenis air juga. Dan saat membuat teh itu, Maha meminta Luke untuk melakukan sesuatu untuknya setelah acara minum teh mereka selesai, yang mana hal itu langsung disetujui oleh Luke. Dan sambil memakan kue yang dibawa Luke dan meminum teh, mereka berdua kemudian mengobrol tentang kue kismis yang dibeli oleh Luke di ibu kota. Kue ini merupakan salah satu kue favorit Maha. Maha sempat ingin tahu tentang bagaimana cara membuat kue ini. Tetapi karena menganalisanya akan membutuhkan waktu lama, Maha kemudian mengurungkan niatnya itu. Terlebih karena perusahaan Orna tidak akan membuat sesuatu dari penyempurnaan dari produk orang lain untuk dijual di toko mereka. Karena Orna sendiri memiliki keunggulan dalam hal inovasi, teknologi, dana, dan juga jaringan distribusi. Orna sekarang telah menjadi sebuah perusahaan yang cukup besar, yang mana perusahaan ini akan mulai fokus pada sikap bertahan dan akan membuka beberapa toko cabang lagi. Perkembangan Orna bisa terjadi hingga mencapai setiap wilayah di dunia. Dan jika tidak dibatasi, maka Orna bisa saja sampai lepas kendali. Jadi, menurut Luke, Orna perlu untuk berhenti sejenak dalam berinovasi dan fokus dalam sikap defensifnya. Maha juga sependapat dengan itu. Dan dengan kemampuan Maha saat ini, ternyata Maha bisa menjalankan bisnis lebih baik daripada Luke. Dan lalu pesta teh pun berakhir setelah obrolan mereka juga selesai. Dan Maha saat ini tiba-tiba menjadi gelisah dengan wajah yang mulai sedikit memerah. Melihat itu, Luke kemudian bertanya tentang apa yang ingin Maha minta sebelumnya. Mendengar itu, Maha lalu mulai mengatakan bahwa sebenarnya dia sering saling mengirim surat dengan Tart. Tetapi akhir-akhir ini Tart mengalami perubahan yang cukup pesat, yang mana Tart berubah menjadi lebih percaya diri. Dan setelah Maha bertanya tentang alasan bagaimana Tart bisa berubah seperti itu, Tart menjawabnya bahwa itu mungkin karena Tart sudah melakukan ritual mantap-mantap dengan Luke. Saat mendengar itu, Maha kemudian mulai berpikir bahwa nampaknya dia mulai tertinggal dari yang lain. Maha memang suka diperlakukan sebagai saudara oleh Luke. Tetapi Maha juga seorang perempuan yang juga mencintai Luke, yang mana dia bisa merasakan insecure jika dia menjadi satu-satunya wanita yang tertinggal dari yang lain. Dan dengan wajah merah padam serta mata berkaca-kaca, Maha kemudian meminta Luke untuk melakukan sesuatu yang pernah Luke lakukan bersama Tart juga kepadanya. Menanggapi permintaan Maha, Luke malah menggoda Maha terlebih dahulu dengan mengatakan bahwa Maha nampaknya telah melewatkan kesempatan menikah dengan pewaris perusahaan Balor hanya untuk bersama Luke. Mendengar itu, Maha lalu mengatakan bahwa memiliki perusahaan Balor mungkin adalah sesuatu yang menarik. Tetapi Luke lebih menarik daripada hal itu. Dan Maha yakin dengan Luke di sampingnya, mereka bisa membuat perusahaan yang lebih besar daripada perusahaan Balor. Setelah mengatakan itu, Maha kemudian duduk di sebelah Luke dan langsung mencium bibir Luke. Awalnya, Luke menggunakan teknik pengendalian pikiran dan cuci otak, menggunakan kehidupan masa lalu untuk meningkatkan kesetiaan Tart dan Maha. Tetapi, seiring berjalannya waktu, perasaan Luke terhadap mereka berdua telah berubah. Dan dengan hubungan emosi yang mereka miliki saat ini, Luke sangat yakin bahwa Tart dan Maha tidak akan pernah mengkhianatinya. Setelah berciuman, Luke kemudian bertanya apakah Maha ingin berpindah tempat atau melakukan ritual mantap-mantap di dalam kantor ini. Mendengar itu, Maha kemudian mengatakan bahwa dia sudah menyiapkan tempat untuk mereka berdua.
Setelah itu, Luke dan Maha kemudian menggunakan penyamaran dan waktu yang berbeda untuk keluar dari toko utama Orna. Dan mereka berdua lalu bertemu di sebuah penginapan kelas atas yang sudah dipesan oleh Maha. Penginapan ini memiliki furnitur yang cukup lengkap dengan kamar mandi di dalamnya. Tetapi hal yang terpenting dari penginapan ini adalah kerahasiaannya. Karena jika Luke dan Maha diketahui orang memiliki hubungan asmara, maka hal itu pasti akan menggemparkan masyarakat pada umumnya. Karena baik Luke dan Maha adalah orang yang cukup terkenal. Setelah memasuki penginapan, Luke kemudian mandi air panas terlebih dahulu. Sementara Maha melakukan beberapa persiapannya sendiri. Saat mandi, detak jantung Luke akhirnya mulai meningkat. Maha sangatlah pintar dalam menciptakan suasana untuk memikat lawan jenis. Dan lalu setelah Luke keluar dari kamar mandi, mata Luke kemudian langsung tertuju ke arah Maha, yang saat ini hanya memakai pakaian dalamnya saja yang berwarna hitam kebiruan yang senada dengan warna rambutnya. Desainnya sangatlah sensasional dan sangat cocok digunakan oleh Maha. Lalu Luke dan Maha kemudian duduk di kasur dengan Maha yang bersandar di bahu Luke. Tak lama setelah itu, Maha kemudian bergerak dan menyelinap di antara kaki Luke. Saat Maha melakukan itu, Luke lalu mencium sebuah aroma harum yang berasal dari Maha. Yang ternyata Maha telah memakai minyak wangi yang disukai oleh Luke. Dan Maha mengatakan bahwa dia melakukan itu karena Maha sadar bahwa dia tidak semenarik Tart dan Claudia. Mendengar itu, Luke kemudian mengatakan bahwa itu tidak benar. Tart dan Claudia memanglah cukup menarik, tetapi Maha tidak kalah dari mereka berdua. Meskipun begitu, Maha masih mengatakan bahwa dia tidak akan merasa percaya diri jika tidak melakukan persiapan seperti ini. Pakaian dalam yang dipakai Maha saat ini adalah model terbaru yang dibuat khusus oleh desainer terkenal. Dan juga parfum yang dipakai Maha juga merupakan barang yang sangatlah berharga. Mengetahui itu, Luke kemudian mulai memeluk Maha dari belakang dengan penuh kasih sayang. Jantung Luke dan Maha kemudian mulai berdetak lebih kencang, dan itu adalah bukti dari perasaan mereka berdua yang terus tumbuh. Setelah itu, Maha yang sudah merasa nyaman kemudian mengatakan bahwa sebenarnya dia pernah berbohong kepada Luke. Sejak dulu, Luke selalu mengizinkan Tart dan Maha untuk tidur bersamanya ketika mereka berdua merasakan kesepian. Dan dengan memanfaatkan itu, Maha beberapa kali berbohong dan mengatakan bahwa dia kesepian hanya karena Maha ingin tidur bersama Luke saja. Hal itu juga berlaku kepada Tart karena Tart dan Maha sudah sangat lama melihat Luke sebagai seorang pria. Sebenarnya Luke sudah sadar akan hal itu juga, karena Luke juga sudah lama menyadari tanda-tanda perasaan mereka kepada Luke. Bahkan Luke juga tahu bahwa Tart dan Maha beberapa kali melakukan pemuasan hasrat birahi mereka menggunakan tangan Luke di saat mereka berdua tidur di sebelah Luke. Mendengar Luke mengatakan itu, Maha pun menjadi kaget dan langsung menyembunyikan wajahnya. Tart melakukan perbuatan itu hingga pada tingkat dia tidak akan bisa mengelak lagi jika Luke mengetahuinya. Tetapi Maha sepertinya berusaha mati-matian untuk menahan suaranya saat melakukan perbuatan itu supaya Luke tidak mengetahuinya. Pada awalnya Tartlah yang mulai melakukan perbuatan pemuas nafsu itu. Tetapi beberapa malam kemudian Maha juga ikut melakukannya. Luke lalu mengatakan bahwa dia adalah seorang pembunuh. Jadi meskipun dia tidur, dia masih bisa menyadari apa yang terjadi di daerah sekitarnya. Dan Luke cukup percaya diri untuk menyebutkan berapa kali dan hari apa saja Tart dan Maha melakukan perbuatan itu di sampingnya. Mendengar itu, wajah Maha berubah menjadi lebih merah lagi. Dan Maha memprotes Luke mengapa Luke hanya diam saja jika Luke sudah mengetahui hal itu. Luke lalu menjawabnya bahwa Luke membiarkan Tart dan Maha melakukan itu karena Luke berpikir bahwa mereka berdua sudah cukup umur untuk melakukan kegiatan itu. Dan juga nampaknya hal itu adalah cara yang bagus untuk menghilangkan stres Tart dan Maha. Tetapi hal yang tidak disangka oleh Luke adalah Tart dan Maha menggunakan tangan Luke untuk melakukan perbuatan itu tanpa izin darinya. Maha kemudian mulai menjadi panik akibat rasa malu yang tak tertahankan lagi. Dan karena Maha tidak ingin merasakan rasa malu itu sendirian, Maha berniat akan memberitahukan cerita ini kepada Tart juga. Mendengar itu, Luke lalu bisa langsung membayangkan wajah panik dan malu milik Tart.
Luke lalu juga bertanya, bukankah Maha akan marah jika Luke membicarakan wanita lain saat bersamanya? Yang kemudian dijawab Maha bahwa Tat merupakan keluarganya juga. Jadi hal itu tidak begitu menjadi masalah. Dan setelah mengatakan itu, Maha kemudian langsung mendorong Luke ke kasur dan mengatakan bahwa dia selama ini sudah belajar dan berlatih menggunakan beberapa alat. Jadi kali ini Maha akan membuat Luke menjadi merasa nyaman dan ketagihan akan hal itu. Tak lama kemudian, Maha langsung mencium Luke sambil mengatakan bahwa dia mencintai Luke. Menanggapi Maha, Luke kemudian hanya mengikuti kemauan dari Maha untuk melihat seberapa jauh dari hasil belajarnya itu. Meskipun begitu, Maha adalah seseorang yang baru pertama kali melakukan ritual itu. Jadi dia masih belum tahu mengenai batasan antara belajar dan juga berlatih dari teori. Karena ada beberapa hal yang tidak bisa didapatkan dari teori saja, yaitu pengalaman dalam melakukan praktek langsung. Mulai hari ini, Luke akan menjadi kekasih Maha juga. Tetapi karena Maha masih ingin Luke menjadi mentor dan saudaranya, Luke nantinya juga akan mengajari Maha mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan hal ini. Malam masihlah panjang dan ritual mantap-mantap Luke dan Maha juga baru saja dimulai. Oke, sekian dulu untuk pembahasan di video kali ini, dan kelanjutannya akan bakalan kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih buat kalian yang sudah berdonasi dan semoga rezeki kalian terus bertambah. Dan jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar dan juga share video ini untuk berbagi ke teman kalian. Terima kasih sudah mendengarkan dan goodbye. Dan jangan lupa untuk subscribe.